Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di hadapan pemirsa di rumah Epic Healthy bersama saya Ana Prastika Hane. Nah, spesial hari ini kita akan membawakan tema tentang bolehkah ibu menyusui untuk berpuasa. Di sebelah saya sudah hadir kembali Ibu Dr. Hajah Faida MMR. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak. Tetap sehat selalu ya Bu ya. Tetap semangat. Kawan Epic disapa dulu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan Epic, tanyakan masalahmu, jaga puasamu. Nah, untuk membahas tema hari ini ya Bu ya, bolehkah ibu menyusui berpuasa? Nah, pemirsa di rumah harus diberi edukasi Bu. Gimana Bu ini? Baik, saya coba memberikan penjelasan yang simpel, sederhana agar mudah ditangkap. Yang jelas agama Islam itu agama yang memudahkan, tidak menyulitkan. Tapi ibu hamil masih bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan kondisi-kondisi tertentu. Yang seperti apa? Kita akan bahas bahwa dalam kehamilan itu dalam 9 bulan dibagi 3 semester. 3 semester yang pertama itu 3 bulan pertama, ke-1, kedua, dan ketiga. Dan biasanya itu masih banyak keluhan, ibu hamil mual, muntah, pusing, lemes, dan karena itu masih proses-proses pembentukan organ dari janin, baik itu pembentukan ginjal, jantung, paru, sehingga masih sangat memerlukan asupan. Bagi ibu-ibu yang hamil tapi banyak keluhan seperti yang saya sebutkan tadi, sebaiknya nggak usah puasa. Karena yang paling penting adalah keselamatan janinnya. Tetapi yang nggak ada keluhan, nggak mual, nggak muntah, makannya pun lancar, tidak ada hambatan yang lain, masih bolehlah puasa. Tapi paling aman adalah ibu hamil puasa di trimester kedua. Karena di trimester kedua ini biasanya keluhan-keluhan tentang makan dan pencernaan ini sudah hilang. Dan biasanya ibu-ibu hamil tambah berat badannya setengah kilo setiap minggu. Jadi selama itu berjalan dengan baik, ibu-ibu hamil masih boleh menjalankan puasa. Itu di bulan keempat, 5, dan 6 alias trimester kedua. Yang berikutnya adalah trimester ketiga, yaitu bulan ke-7, ke-8, dan ke-9. Di trimester yang ketiga ini biasanya ibu-ibu hamil ini sudah berat badannya sudah bertambah banyak dan sudah mulai persiapan untuk melahirkan. Jadi yang paling penting adalah untuk memastikan asupan buat janin ini cukup dan tidak ada keluhan buat dirinya sendiri. Dengan catatan tidak ada tidak ada hipertensi, tensinya normal, tidak ada bengkak-bengkak. Ibu-ibu masih boleh berpuasa. Ukurannya adalah diri sendiri. Kalau misalnya dengan berpuasa mulai ada keluhan pusing, lemes, sebaiknya dibatalkan saja puasanya karena yang paling penting adalah keselamatan janin dan ibunya. Dan kawan Epic, agama Islam tidak pernah menyulitkan umatnya. Bagi yang menyusui, hamil, yang sedang melakukan perjalanan, begitu banyak keringanan-keringanan. Oleh karenanya, bagi ibu hamil yang tidak mampu berpuasa atau tidak kuat berpuasa atau ada hambatan-hambatan kesehatan untuk berpuasa, masih ada jalan keluar untuk membayar fidyah atau mengganti puasanya di lain waktu. Dan oleh karenanya, jangan lupa berkonsultasi dengan dokter selama tidak ada gangguan tambahan berat badan yang cukup dalam trimester kedua. Kalau berat badannya nggak naik, ini tanda bahaya, jangan berpuasa. Kalau mulai ada gerakan janinnya kok melemah, kemarin geraknya aktif tapi sekarang kurang aktif, jangan berpuasa. Itu tanda-tanda bahaya. Kalau tensinya naik, sementara sudah mengurangi makan garam tapi tensinya naik, jangan berpuasa. Itu tanda-tanda bahaya. Selama nggak ada tanda-tanda bahaya tersebut dan ada rekomendasi dari dokter yang merawat atau bidan yang mengontrol, ibu hamil masih boleh berpuasa. Lalu dok, nutrisi apa saja yang baik dikonsumsi bagi ibu hamil yang ingin melaksanakan puasa? Oh ya, ini penting ya buat ibu hamil. Tambahan asupan apa? Kalau trimester pertama karena masih membuat pembentukan organ-organ di janin,
maka penting untuk menambahkan asam folat. Ini juga untuk menambahkan tambah darah, karena 50% ibu hamil itu ternyata anemia. Jadi penting untuk tablet tambah darah dan tambahan asam folat, karena pada trimester pertama masih proses pembentukan janin. Dan penting juga waktu sahur dan berbuka mengkonsumsi kalsium. Kalsium ini bisa didapat dari susu, ikan salmon, sarden, boleh. Susunya juga tidak harus, bagi ibu hamil tidak harus susu yang berkalsium. Susu biasa pun boleh. Dan biasanya untuk menambah kalsium ini tidak sendiri, karena dia dikombinasi dengan sinar matahari. Maka baik juga kalau ibu hamil tuh berjemur sedikit di jam 6 pagi, antara sampai setengah 8 tuh masih baik. Jangan siang hari, nanti dehidrasi. Udah puasa, kena matahari, dehidrasi, ini akan membahayakan ibu dan janinnya. Dan paling penting juga untuk menambah asam folat ini, makan sayur-sayuran dalam jumlah yang cukup. Biasanya nggak semua orang suka makan sayur, tapi demi kesehatan janin, tambahlah sayur-sayuran dalam asupan selama hamil. Dan juga untuk ibu hamil ini, waktu sahur dan buka sama-sama penting untuk mengkonsumsi susu. Dan tadi susunya tidak harus yang susu kalsium. Saya titipkan buat ibu-ibu hamil, kurangi garam-garam dalam masakannya, jangan yang asin-asin, karena ini tidak baik buat kesehatan ibu hamil. Kurangi garamnya, jangan asin-asin masaknya. Nah, untuk pemirsa di rumah, apabila ada keluarga dan saudara yang ingin menanyakan tentang kiat-kiat puasa sehat, kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar di YouTube channel Epic Media Indonesia, dan bisa langsung juga ditanyakan melalui media sosial Epic Media Indonesia. Dengan tagline, gimana Bu? Kawan Epic, tanyakan masalahmu, jaga puasamu. Nah, kami pamit undur diri. Saya Ana Prestika Hana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.